Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, malam ini saya ingin membahas eh, kelebihan dan kekurangan kerja Tobi teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya baru buat konten lagi. Udah lama saya nggak buat konten ya. Oke teman-teman, langsung saja. Eh, kita akan membahas dulu kelebihan kerja Tobi, scaffolding atau Asiba. Kelebihan yang pertama, jam libur banyak teman-teman. Jadi contohnya sekarang ini saya buat video ini karena libur teman-teman. Nah libur kita udah 3 hari nih teman-teman. Jadi entah sampai kapan libur, bisa 4 hari sampai seminggu nih teman-teman, karena nggak ada kerja. Jadi kita diliburkan teman-teman karena nggak ada kerja ya. Tapi teman-teman, alhamdulillah walaupun banyak libur dan banyak jam liburnya teman-temannya, tapi tetap teman-teman tetap digaji ya teman-teman. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua teman-teman, Tobi itu gajinya tuh lebih gede dibandingkan dengan kerja-kerja gemba yang lain ya. Walaupun nggak beda jauh teman-teman, tapi Tobi itu masuk dalam salah satu konstruksi yang gede gajinya teman-teman. Lumayan teman-teman ya, rata-rata saya itu kan 12 mang teman-teman ya. Tobi pun begitu juga sih, tapi kebanyakan itu ya pasti di bawah Tobi sih. Yang lain-lain teman-teman yang paling tinggi itu Tobi. Itu yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah memperkuat mental teman-teman ya. Ini pasti teman-teman, ini pasti akan berpengaruh sekali terhadap mental teman-teman, karena kerja Tobi itu kan keras teman-teman ya. Di samping keras dan juga berbahaya karena kita kerjanya di atas teman-teman ya, kayak yang namanya juga perancang ya teman-teman. Nah terus yang keempat itu hujan petir. Tobi teman-teman, kalau hujan petir ya itu diliburkan teman-teman. Jadi itu sekilas kelebihan Tobi ya teman-teman ya. Walaupun libur sepanjang apapun liburnya, sebanyak apapun jam liburnya, tetap digaji, tetap gaji seperti setiap bulan diterima itu teman-teman. Itu kelebihan kerja Tobi. Nah ini nih, itu sekilas kelebihannya, ada 4 teman-teman ya. Mari kita bahas kekurangannya. Oke. Kekurangannya banyak ini. Kekurangannya yang pertama adalah berbahaya. Oke teman-teman, Tobi adalah jenis pekerjaan yang salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia teman-teman ya. Bukan hanya di Jepang, bukan hanya di negara lain, tapi memang Jepang itu masuk dalam salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Nah, itu kekurangannya. Terus yang kedua, kalau rusak alat kerja kita beli sendiri teman-teman. Nah ini nih yang memakan uang jajan kita tuh, ini nih teman-teman. Jadi kalau rusak alat kerja, entah impacto, sino, meter, aseto, terus palu, kuripa, ya itu semua yang teman-teman kalau rusak itu beli sendiri. Nah perusahaan hanya menyediakan pada awal masuknya saja. Jadi kita masuk itu perusahaan yang membelikan semua alat-alat kita dengan lengkap. Nah terus kalau itu alat itu rusak pas kita lagi kerja, itu dibeli sendiri teman-teman. Dan alat-alat Tobi itu teman-teman, mohon maaf ya, alat-alat kerja dalam Tobi itu mahal-mahal semua teman-teman. Jarang ada yang murah teman-teman, nggak ada yang murah. Itu sih yang memakan uang jajan itu. Kalau rusak satu alat itu bisa makan 1.000 2.000 ya, itu lumayan teman-teman. 100.000 200.000, bahkan kalau rusak parah tuh bisa sampai 1 jutaan itu. Beli alat itu teman-teman. Aduh, itu kemakan sekali uang jajan kita setiap bulan teman-teman. Itu hati-hati ya,
Kerja Tobi itu kalau alat beli sendiri teman-teman. Jadi itu sih ya kekurangan yang kedua teman-teman. Terus kekurangan yang ketiga adalah seniornya pada toksin teman-teman. Ini nih yang menguras mental, hati dan pikiran itu. Ya di Tobi itu teman-teman mungkin karena kebanyakan kumpulan orang-orang yang nggak berpendidikan ya, kumpulan orang-orang yang nggak sekolah, jadi bahasanya itu ya nggak beraturan, nggak punya, nggak kasar, nggak sopan ya kan, karena ya latar latar pendidikannya nggak ada teman-teman, karena nggak sekolah. Jadi biasanya teman-teman itu karena nggak sekolah, jadi nggak tahu, bukan nggak tahu ya, kurang tahu bahasa yang sopan, jadi kebanyakan bahasanya kasar teman-teman, penggunaan bahasanya itu kasar. Itu teman-teman kekurangannya ketiga teman-teman. Nah terus ya kekurangan yang keempat itu adalah mafia teman-teman. Jadi kebanyakan di Gemba itu mafia teman-teman ya, apalagi mungkin itu Yakuza, mungkin sering teman-teman nonton di video-video atau film-film Jepang ya tentang Yakuza ya, kebanyakan Yakuza kumpul di Gemba teman-teman, kumpul di dunia konstruksi, salah satunya adalah Tobi teman-teman. Jadi itu teman-teman, yang ketiga tadi cengeng, toksing, yang keempat itu kumpul para mafia teman-teman. Ya itu di situ teman-teman. Jadi jangankan kita salah ya, benar pun ketika kita jelaskan mereka tuh nggak memahaminya teman-teman, mereka nggak mau terima dengan entah yang mereka nggak mau terima karena mereka merasa diri senioritasnya kayak gimana nggak tahu teman-teman. Jangan, semakin dijelaskan semakin salah teman-teman, ya udah diam aja dan minta maaf aja, udah selesai. Itu teman-teman, toksing dan kumpulan para mafia teman-teman. Nah kekurangan yang kelima adalah Tobi itu alatnya sedikit berat teman-teman ya, karena itu alat-alatnya itu terbuat dari besi ya. Ya ada sih yang baja ringan juga, lumayan ringan, cuman kebanyakan itu berat teman-teman, kan terbuat dari besi ya itu teman-teman. Jadi harus benar-benar kita itu harus ini teman-teman, siap-siap untuk kerja Tobi itu memang agak berat teman-teman. Itu kekurangan nomor 5. Nah kekurangan nomor 6 itu hujan tetap bekerja. Iya teman-teman, di Jepang itu teman-teman, di apalagi Tobi itu hujan tetap bekerja teman-teman, kecuali tadi saya masukin di kelebihan di hujan petir ya. Kalau hujan petir itu pernah teman-teman sekali dulu, kita tuh pas kerja turun hujan terus disambari petir. Nah akhirnya Saco itu disuruh berhenti kerja pulang. Nah tapi ya yang sering terjadi adalah hujan biasa ya tetap bekerja teman-teman, gimana pun itu hujan mau gimana, basah kuyup gimana, tetap bekerja teman-teman. Itu di Jepang, di dunia scaffolding atau Asiba teman-teman. Nah itu teman-teman, kekurangannya banyak, 1 2 3 4 5 6 teman-teman, lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya teman-teman. Jadi itu teman-teman sebagai gambaran kalian yang ingin bekerja di Jepang, apalagi yang ingin mengambil pekerjaan Tobi, scaffolding atau Asiba. Itu teman-teman gambarannya, silakan kalian renungi baik-baik, pahami baik-baik, dan kaji baik-baik. Kalau kalian nggak siap ya silakan pilih job yang lain atau pekerjaan yang lain yang lebih aman, yang lebih banyak safety-nya ya. Nah tapi itulah teman-teman gambaran dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah teman-teman, mungkin saya bisa berbagi tentang pengalaman saya di sini. Itu saja dari saya bersama Ubad dan Bima, bersama kita hebat, bersama kita Sugoi. Percayakan keajaiban adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Salam untuk kalian semua. Wallahumma fiqh lakum metodik fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Tobi.